Ketika kamu datang ke Hong Kong, kamu tidak memberitahuku sebelumnya. Apakah kamu datang khusus untuk menemuiku? Apakah kamu ingin memberiku sesuatu? Aku terlambat. Aku tidak tahu kamu juga di sini. Kenapa aku merasa sembelit? Siapa ini dan siapa yang negatif? Bukankah itu semua hanya hayalan? Sepertinya kalian berdua sedang berbicara. Teruslah bicara. Itu sebotol anggur yang bagus. Kalian berdua untuk bersenang-senang. Kamu lihat itu. Kami tahu itu. Bulan, maafkan aku. Jika diperlukan, aku akan meminta hotel mengirimkan mobil untukmu. Tang Jing, pria di depan kita ini, tidak akan menikahiku. Dan dia juga tidak akan menikahimu. Sayang sekali, kamu menunggu lebih lama dariku. Aku mencintai lebih banyak dariku. Jadi kesedihan dan kekecewaan seharusnya lebih banyak dariku. Dia belum akan mati. Dia akan menjadi bahan tertawaan di kalangan. Burung itu menunggu gula Fifel. Aku akan menemuimu besok. Tunggu sebentar. Kenapa aku tidak tega pergi? Semua yang baru saja kamu katakan, semuanya terbalik hitam putih. Aku harap kamu bisa memahaminya. Tang Jing dan aku menolak untuk menikah. Aku bukan yang mengejar orang lain. Bukan Tang Jing. Dia adalah orang yang selalu kutunggu, dia adalah aku. Bukan Tang Ji. Jadi kamu dan 3 bibi serta 6 dari luar, semuanya salah. Wanita yang kukagumi dalam hatiku bernama Tang Jing. Jika dia mau menikahiku, aku akan segera berlutut dan membawanya pulang. Aku mengerti. Jadi tidak ada yang bisa memfitnah Tang Jing dengan wajahku. Oke. Sekarang kamu bisa pergi. Terima kasih telah memberiku makan. Kalau tidak ada yang lain. Tang Jing ingat. Baik di Shanghai maupun Hong Kong, atau dimanapun, Tang Jing akan selalu yang terbaik di hatiku. Benar. Kesucian. Benarkah itu? Apa yang terjadi? Jika aku memintamu untuk menikahiku sebelum aku di Hong Kong, apakah kamu akan mengatakan ya? Mau mencoba sekarang? Lupakan saja ya. Jika lamaran gagal, ini memalukan. Ketika aku membeli cincin. Oke, jangan bahas ini lagi. Sekarang aku akan mengajakmu minum anggur. Kita akan pergi makan malam. Tang Jing. Ini teman baruku. Mulai pagi ini. Baru sama sekali. Hehan. Aku sudah menyerah. Kamu datang ke sini untuk memberitahuku ini.
Aku sangat suka pesan ucapan selamatnya. Tapi selama ini, aku telah menggunakan segala cara. Jika aku menunggu, aku akan terlalu tua. Bukan karena aku tidak mencintainya lagi, tapi ketika cinta sejati seharusnya berbalik. Gambar-gambar itu. Semuanya palsu. Meskipun itu difilmkan di rumah Hehan, tapi dia tidak ada di sana. Pada saat itu melihatmu menikah. Aku harus menggunakan beberapa cara. Maafkan aku. Tidak ada yang terjadi antara aku dan Hehan. Dia pintar. Aku tahu aku akan mengejarnya. Jadi kamu yang salah paham dengan Hehan? Sudah terlambat untuk menyesal. Sebenarnya aku menyukaimu. Kita adalah satu jenis orang. Jika kita tidak menyukai pria yang sama, kita seharusnya berteman. Aku tidak berpikir begitu. Tapi aku berharap kamu bahagia. Aku juga berharap kamu bahagia. Hari ini akan ada satu orang di perusahaanmu. Survei sampel proyek susu. Untuk perusahaan kami akan mengirim orang untuk berpartisipasi dalam pemantauan. Jika kamu bisa. Aku sudah mendaftar ke Sumanchu. Pergi ke pemantauan dan belajar. Aku tahu Duan Xiaotian sedang mengatur ini. Kami berada di ruang konferensi FG. Dia bilang tidak hanya membiarkan aku mendengarkan, tapi juga meminta aku bekerja untuknya sebagai asisten. Jabatan asisten. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Ini meskipun tidak membutuhkan banyak pengalaman. Tapi masalahnya masih memalukan. Pernahkah kamu melihat apa yang orang lain lakukan? Dia belum mengajarimu selama 2 hari. Atau apakah kalian bekerja sama dengan beberapa pelatihan? Kita harus berlatih, tidak mengatakan apa-apa. Dia bilang itu sederhana. Oke, itu benar. Aku akan mengirim seseorang untuk memberimu pelajaran darurat. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi, sangat buruk untuk perusahaan kami dan perusahaanmu. Oke, aku tidak akan pernah memberitahumu. Bolehkah aku meneleponmu kembali? Rapat darurat. Oke, selamat tinggal, semoga beruntung. Oh. Aku sedang menangani perusahaan. Permisi. Aku akan terbang kembali besok pagi. Sesuatu yang penting. Apa hal penting? Oke, sampai jumpa malam itu. Selamat tinggal. Oke, ada pertanyaan tentang apa yang ingin aku rekam. Apakah kamu merekam percakapan ini dengan pengunjung? Atau apa? Pada saat itu, kamu akan memperhatikan ekspresi orang yang diwawancarai. Pertukaran pribadi. Hei, aku sibuk sekarang. Tunggu, aku akan menyelesaikannya. Aku akan memberitahumu secara detail. Tentu saja kita akan mulai dalam 2 jam. Bagaimana jika responden baru datang? Ini tidak terlalu rumit. Dan kemudian ada satu hal lagi. Semua pertanyaan yang baru saja ingin kamu sebutkan. Haruskah aku merekamnya dulu? Ini masih aku tahu. Yah, Tuan Chen. Fan bilang, ini proyek yang lebih penting dibandingkan aku. Kau. Kamu duluan. Aku akan minta Tuan Su untuk pergi. Bolehkah aku jelaskan apa masalahnya? Baru saja Hohan bilang asistennya akan datang. Aku pasti lebih familiar dengan pekerjaannya. Asistennya punya tugas penerimaan. Kurasa mungkin bisa lebih baik. Kamu tidak keberatan kan? Ya tidak. Terima kasih. Oke, kalau begitu aku akan tanya Duan Xiaotian. Itu hal-hal yang akan aku rekam. Apakah itu ingatan para responden? Aku mencatat ini. Bagian merah adalah yang perlu perhatian khusus. Bagian biru adalah pertanyaan yang belum aku pahami. Aku tidak menyangka. Lihat ini yang kamu tanyakan padanya. Pertama, tentang apa? Pertanyaan fasilitator. Ada juga pertanyaan alur. Kamu harus ingat. Ada juga tujuan di balik pertanyaan itu. Kamu harus punya konsep. Kalau tidak, semuanya akan terburu-buru. Ada juga kembalinya mereka yang diwawancarai. Kamu harus memilih pon-ponnya. Luo Zijun, sudah jelas. Aku sudah bilang padanya. Kalau kali ini performanya bagus, kamu bisa coba menggunakannya nanti. Lihat ekspresi orang yang diwawancarai. Ada juga gerakan tubuh yang menyampaikan beberapa pesan. Chen, juga. APA Masalana.
Tidak. Aku ingin menjelaskan padanya dengan hati-hati. Maaf sekali. Dia baru di sini. Lu Zijun asistenku. Tidak berani mengganggumu. Oh, Tidak. Itu bagus. Ya. Jarang bisa belajar seperti ini. Saya juga baik-baik saja. Nah, APA Masalana? Kamu bisa tanya dia, ya ampun. Dia akan mengejarkanmu. Di mana Tuan Chen? Dia ala PHK kita. Kamu tidak baik-baik saja. Ketika itu terjadi, saya pikir karyawan yang saya rekrut tidak familiar dengan pekerjaan. tidak. Tepat setengah dari ini. Sederhananya saya akan bicara sedikit lagi. Kamu duluan. Saya akan sebentar lagi. Oke. Masuk. Ayo kita lanjutkan. Ngomong-ngomong, Responden. Ketika waktunya tiba kita akan di sebelah. Jika orang sebelah perlu mengirim pesan ke host di sini, lebih baik kamu siapkan catatan. Oke, ketika kamu masuk jangan terlalu langsung. Host pertama tuangkan air ke setiap orang yang diwawancarai. Ketika itu jatuh padanya, dia tidak akan peduli padamu. Persendewara. Kemudian berikan dia catatan. Saya pasti tidak bisa sepihak. Berikan saya catatan. Jadi tangan ini menuangkan air. Catatan lagi lengan. Ya jangan menertawakan saya. Pertama kali saya tidak tahu. Ini tidak memperbolehkan orang melihat ini. Ya. Ini tidak sulit. Apakah Lu Zijun tidak tahu ini? Saya menyerahkannya. Tapi pekerjaan seperti ini perlu familiar. Hei, hampir. Hei, saya berharap bisa membantu kamu. Jika kamu ada pertanyaan di masa depan bisa tanya saya. Oke. Semuanya baik-baik saja. Kamu dalam kondisi yang baik. Presiden Su. Kamu pikir Chen Junsheng tidak terlalu antusias dengan Luo Zijun? Apa itu aneh? Gadis langsing pria. Zijun cantik dan gigih. Kamu melihat segalanya. Apalagi orang lain. Tapi Chen Junsheng belum lama bercerai. Apa kamu menikah masuk ke perusahaan mereka Mei Lingling? Bukankah kamu punya rumah juga? Jangan pikir aku tidak tahu. Mr. Chen, kita harus mulai dari. Tunggu sebentar, silakan duduk. Tidak ada 3 orang asing. Restoran yang lebih baik jika kamu memesan hari itu. Pada dasarnya tidak ada ruang. Bagaimana dengan restoran di hotel? Apa kamu meminta meja penuh? Tidak ada yang diputar. Yah, aku tahu itu. Nona Tang, kamu ingin restoran dipesan. Bukankah kamu bilang minggu depan akan penuh? Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Ya, seorang wanita bernama Vivian memesan ini sebelumnya. Dia bilang dia meninggalkan sebotol anggur untukmu di restoran. Dia juga bilang dia berharap kamu memiliki akhir pekan yang menyenangkan dengan He Han dan Mr. He. Oke, jadi apakah kamu akan pergi? Restoran bertanya jam berapa kamu lewat. Apa yang kamu lakukan? Jangan pergi. Bisakah kamu mengirim alamat dan waktu ke Han Han? Tidak masalah. Hei teman-teman. Melihatmu untuk pertama kalinya. Aku akan memperkenalkan diri dulu. Nama belakangku Duan namanya, Duan Xiaotian. Dia seorang peneliti kualitatif di perusahaan kami. Bagaimana dengan hobiku yang biasa? Ini tentang berhubungan dengan semua orang. Hei, Bahkan jika itu campuran pekerjaan dan minat. Lebih baik daripada jenis itu. Oke, jadi hari ini silakan. Alasan utamanya adalah semua orang biasanya minum susu. Bukan begitu? Oke. Jadi sekarang kita akan mencari tahu semua orang tentang produk susu. tambahkan secangkir air untuk Duan Xiaotian. Dia bisa tahu bahwa dia diam-diam akan memberikan perawatan padaku. Bagaimana pendapatmu? Kualitas lebih baik. Keamanan juga penting. Ya, intinya kita bisa merasa segar setelah minum. Ada kondisi yang bagus. Ya.
Ya, semua orang sudah terbiasa membeli sekarang. Produk daging. Kak, kamu akan kembali dulu. Pikiran yang mati, serahkan sebentar lagi. Mari ke Samuel minum susu. Kak, itu bagus. Enakku. Aku sangat suka minum. Oke, jadi semua orang memilih Yili sebagai minuman susu mereka. Apa yang kamu suka merasa nyaman di mobil? Aku pergi ke sebuah peternakan di tempat yang berbeda. Jack, kamu tidak punya susu yang aman. Jangan khawatir saat minum. Cucuku berumur 5 tahun. Orang lain tidak akan minum. Dia bilang banyak. Potongan. Maaf. Oke, aku akan ambilkan kertas untukmu. Oh ya. Tidak apa-apa. Semua orang bisa mencicipi minuman kita lagi. Maaf, Misi selesai. Itu bagus. maaf Tuan Chen. Kamu bilang ini biasanya terjadi. Kamu datang sendiri hari ini. Oh, kamu benar-benar membuatku duduk di atas jarum. Haha, ini Luo Zijun ini baru. Direkomendasikan kepada Tuan Hehan. Kamu bilang ini tentang apa yang ingin kamu pelajari. Lakukan sesuatu. Aku tidak berani mengatakan apa-apa. Kita tidak bisa menggunakan orang baru di masa lalu. Kelahiran kembali. Mungkin nanti. Permisi, kurasa dia merekomendasikan Hihan. Han mungkin tidak mengenalnya. Ceritakan padaku bagaimana keadaannya. Tuan Chen. Apakah kamu tahu itu kamu Chen? Siapapun pemimpin kerabat atau anggota keluarga presiden? Saya belum tahu ini. Saya rasa tidak. Ah, ini dia. Tuan Xiaotian, apa maksudmu? Kamu tahu saya akan mencoba memberikan catatan kepadamu. Kamu tidak keberatan. Saya masih berdiri jauh. Apa maksudmu? Apakah kamu seorang penerbit? Oh, bagaimana ini bisa disebut laporan? Orang biasanya datang untuk mengirimkan catatan. Letakin catatan di bawah kanker te dan pergi. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kamu tidak bisa membiarkan orang lain. Kamu harus menaruh catatan di tanganku. Saya mengambil cangkir teh. Bagaimana saya akan memberikannya kepadamu? Ini pertama kalinya saya melakukan ini. Bukan karena kamu tidak tahu. Ini tidak terjadi sekarang kan? Jika ada kesempatan lain, saya harus meluangkan waktu untuk mengajarmu. Bagaimana kabarmu? Lain kali apakah kamu tersinggung? Tuan Xiaotian, tidakkah kamu pikir ini hina? Zigon, saya ingin kamu mengerti. Baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Saya mengagumi kamu. Dan kamu harus mempercayai saya. Apapun yang saya lakukan. Saya harap kamu akan baik-baik saja. Makan malam yang panjang. Kami tidak akan membuat kesalahan yang sama lain kali. Bukan? Ya Tuhan, kemarilah. Zijun pulang dan istirahatlah dulu. Mr. Su kamu mengkari saya. Apa yang kamu makan? Apakah kamu duduk di sebelah saya tanpa melihat Chen Junsheng? Mendapatkan kejutan seperti itu. Saya membuat kesalahan dengan orang baru. Kamu bertanggung jawab. Ya, saya punya beberapa tanggung jawab di sini. Tapi saya tidak berpikir, bagaimana Luo Zijun bisa melakukan ini hari ini? Dan itu tidak terlalu sulit kan? Saya sudah mengajarinya berkali-kali sebelumnya. Saya tidak menyangka dia akan kembali beristirahat selama 2 hari. Saya tidak ingin melihatnya besok. Ketika saya tahu siapa Chen King itu. Saya akan mengemasnya lagi. Hei, tidak apa-apa. Itu baik-baik saja. Kesalahan kecil. Saya sudah mengatur buku Summer. Melihat ke belakang apa masalahnya? Saya juga berbicara dengan Hehan. Itu seharusnya tidak mempengaruhi pekerjaanmu. Bagaimana kabar Benji? Apakah kamu sudah mulai terbiasa? Itu bagus. Saya akan datang padamu pada hari Jumat. Terima kasih. Itu menyakiti anak saya. Terima kasih untuk apa? Dia sudah pergi. Anggur yang enak ini. Ini adalah kamu dan saya. Cari sesuatu untuk dilakukan malam ini. Anggur dari Vivi. Saya tidak menyangka ini akan baik. Vivi, Maaf atas keterlambatannya.
Dan akhirnya saya memberitahumu. Gambar ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya mencarimu. Kalau tidak saya sudah melepaskan simpul antara kita sejak lama. Sebenarnya sudah lama sekali. Tidak masalah jika tidak selesai. Saya belum kembali selama 10 tahun. Kamu belum kembali selama 10 tahun. Saya. Selama bertahun-tahun ini, Vivian ada di sisimu. Dan tiba-tiba dia mengumumkan tidak akan bermain. Dia meminta maaf padaku pagi ini, dan sekarang saya meminta maaf padamu. Ini hal penting yang akan saya katakan hari ini. Jika kamu tidak salah paham tentang hubungan saya dengannya, perang dingin dengan saya. Kita mungkin sudah menikah sejak lama. Tapi sekali lagi, selama bertahun-tahun kita punya teman-teman bersama di sekitar kita. Ada yang sudah menikah, ada yang bercerai. Ada yang sakit, agar tidak merepotkan. Dan kita masih duduk bersama. Mencicipi anggur ini bersama. Menjelaskan kesalahpahaman masa lalu bersama. Itu sangat bagus. Bagaimana dengan 10 tahun lagi? Apakah kamu masih akan makan dan minum bersama seperti sekarang? Apakah kamu pikir tahun-tahun ini telah membuat kita terhambat? Apakah ini benar-benar William? Kamu tahu, aku tahu. Sebenarnya tidak. Bukan karena kamu terlalu sibuk, atau aku terlalu sibuk, atau apa yang hanya Tuhan tidak menikah. Asal yang paling penting, hanya karena kamu tidak terlalu menyukaiku. Bukankah itu sama? Aku seorang wanita. Haruskah kamu membuatku jatuh di depanmu? Bertanya kapan kamu akan menikahiku? Mungkin beberapa wanita bisa melakukannya. Cukup beri mereka janji, beri mereka pernikahan. Biarkan mereka melakukan apa saja. Jadi jika kamu bilang kamu pergi, mari kita kritis. Ini adalah cara terakhir untuk menyelamatkan diriku. Aku tidak ingin berada di sisimu seperti ini, 10 tahun dan 20 tahun, tahun demi tahun. Bersandiwara menikmati makan dan minum bersama. Aku merasa ada kebutuhan dalam hidup. Tidak hanya tidak. Mungkin aku seperti ini. Itu penghiburan bagimu. Agar kamu tidak kehabisan pikiran. Kamu mengenalku. Mereka sama. Aku tahu itu. Bahkan jika aku bilang aku akan pergi, dan kamu tidak akan pergi. Tapi aku akan ingat. Mengingat adalah pernyataan yang paling rutin. Daripada berada di waktu luangmu, menganggapnya sebagai pembunuh waktu. Mengapa kamu tidak menghapus masa lalu? Sister Tan. Kamu bilang akan pergi, aku tidak menahan. Tapi sebenarnya kamu tidak peduli. Atau apakah aku akan mempertahankanmu atau tidak? Apakah semuanya layak untuk kebanggaanmu? Kamu hanya bisa menyatakan awal dan akhir. Jangan beri aku ruang untuk berdebat dan berbicara panjang lebar.
Seperti yang kukatakan sebelumnya. Jika aku ingin kembali, kapan saja di mana saja aku harus ada di sana. Itu yang aku sebut skor. Hubungan antara manusia. Gairah terpanjang bukanlah. Tentu saja. Jika kamu mengatakan bahwa cinta dan komitmen ini kuat. Adegan yang hidup dan kata-kata manis sudah diketahui. Sebenarnya aku berjalan. Jika ada di antara kita, mungkin ada seseorang yang kurang bangga dan tertutup. Mungkin ini bukan masalahnya. Ini takdir. Kapan kamu akan datang ke Hong Kong lagi? Ingatlah untuk memberitahuku. Tentu saja. Zijun. Aku akan berjuang untuk Su Manchu. Membuatmu kembali bekerja secepatnya. Mama, ini aku. Aku tidak berpikir begitu. Apakah Chow Sin Choi kembali dari Amerika 2 hari ini? Aku bertanya padamu bagaimana mereka menyerangmu. Haha, aku baru saja kembali. Oh, itu bagus. Dia belum mengatakan apa-apa lagi. Hahaha, oke, tidak apa-apa ya. Tapi lihat ini. Aku tidak berpikir ada masalah. Ya, itu bagus. Jangan khawatir, oh ya. Oke, siapa? Oh, Jaku. Aku sibuk. Ada APA? Aku akan meneleponmu. Jaga dirimu baik-baik. Oke, itu saja. Oke. Maaf. Mutiara. Aku mempermalukanmu. Aku tidak menyangka. Aku terlalu tua. Bau anak ini. Aku hampir berkata. Aku hampir memberitahu John. Tapi aku tidak bisa mengatakannya. Karena ketika aku pindah ke sana, Jingjing membujukku untuk tidak pindah. Aku takut dengan gosip. Tapi aku tidak mendengarkan. Sudah waktunya. Tinggal di sini selama beberapa hari. Aku akan berbicara dengan anak ini lagi. Jika dia masih tidak setuju, maka aku akan pindah bersamamu. Maaf, aku hanya tidak mengerti apa yang dipikirkan anakmu. Bagaimana menurutmu aku akan membawa uang untukmu? Gambar rumahmu. Kamu bilang kamu jujur. Apakah aku orang seperti itu? Tidak, bukan itu. Aku tahu kamu tidak. Aku akan menjaganya lagi. Dia datang ketika dia mau. Jika aku ingin pergi, tidak bisa ikut denganku. Sekarang sulit bagimu untuk ikut denganku. Dia masih tidak setuju. Apa yang sebenarnya kamu katakan? Apakah aku bukan manusia ketika aku semakin tua? Maaf. Jangan khawatir. Oh, jangan terburu-buru. Dengarkan aku, jangan terburu-buru. Kecemasan buruk untuk tubuh.
Apa? Haruskah kita memberitahunya tentang bayi secara perlahan? Aku akan berbicara dengannya dalam 2 hari. Dia tidak khawatir tentang melukis rumahmu, gambar uangmu. Aku bilang padanya aku tidak ingin semua ini. Maaf, aku tidak menginginkan itu. Mutiara. Apa hektaranku yang telah kamu ceritakan padaku sepanjang hidupku? Orang tua hari ini. Aku juga menantikan hari yang baik untukmu, peri. Pria tua itu tidak bersemangat. Aku tidak bersemangat. Apa yang kamu lakukan di sini? Kemudian aku akan memintamu untuk melaporkan pekerjaanmu di perjalanan. Itu penjelasannya sekarang. Aku sudah memiliki hari yang baik atau 2. Jika aku mengambil cuti, aku khawatir akan kacau. Jika kamu mengirimkan pesanan padaku, aku akan melakukannya. Kamu tidak perlu rendah hati. Dengan kemampuanmu saat ini, pergi ke perusahaan manapun, kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih tinggi. Mengikutimu aku baik-baik saja. Buku sampel dari konsultan yang aku kunjungi. Ya, ada apa? Ada masalah. Tidak. Mereka melakukan pekerjaan yang baik. Ketika Luo Zijun melewati memo, terjadi kesalahan kecil. Tapi itu bukan masalah besar. Pendatang baru. Selalu ada yang salah. Jadi kamu memberitahuku dari awal sampai akhir. Apa yang terjadi? Bisakah kamu bertanya pada Tuan Su di kantor? Oh, beritahu dia. Aku akan mencarinya di ruang rapat sekarang. Terima kasih. Lu Zijun, jika tidak apakah kamu istirahat di rumah? Mengapa kamu datang bekerja? Aku tidak sakit. Mengapa kamu ingin mengambil cuti? Aku tidak memberitahumu. Presiden Su sudah marah selama 2 hari terakhir. Datang saja ke sini. Mengapa kamu mencari masalah? Tidak mengapa kamu mencari Su. Apa yang kamu coba katakan? Mari kita pergi ke Sumanshu dulu. Oh ya. Semua hal yang baru saja kamu ceritakan padaku selalu terasa aneh. Aku memperkenalkannya pada Ben di sana. Aku tidak bisa melihatnya merasa tersakiti. Apa yang dia katakan? Ya. Luo Zijun bekerja keras. Sepertinya tidak mudah. Kenapa kamu tidak tinggal hari itu? Bicaralah dengan sekretaris Song. Lihat saja dia dihukum. Tidak. Mereka tidak tahu hubungan saya dengan Lu Zijun. Apa yang akan saya katakan di sini? Kamu bilang orang akan tahu di masa depan. Sungguh memalukan. Orang akan bilang saya berpikir dan mencari keegosan mantan istri. Ini tidak baik untuk Chen Xing. Kenapa kamu tertawa? Kamu benar-benar harus melihat ke depan dan ke belakang. Saya tidak bisa terlalu memikirkanmu. Tidak. Nanti saya antar kamu. Saya tidak akan ke sana. Masih ada urusan di perusahaan. Saya tahu. Saya tidak bermaksud memecatmu. Kamu tidak perlu terlalu serius. Bagaimana denganmu? Sudah beberapa waktu. Saya juga sudah mengamati kamu beberapa waktu. Saya ingin kamu beristirahat kali ini. Saya ingin memikirkannya. Bagaimana kamu bisa lebih baik menggunakan kelebihanmu di masa depan? Menghindari kelemahanmu. Mr. Su ya? Saya harap kamu tidak benar-benar karena ini. Saya pikir saya tidak cocok bekerja di Fox Group. Sebenarnya saya sudah berkomunikasi dengan Duan Xiaotian sebelumnya. Tapi saya tidak tahu kenapa ini terjadi. Ini yang dia salahkan. Saya sudah dengar banyak. Secara umum dibagi menjadi 2 poin. Poin pertama adalah kamu tidak berkomunikasi dengan baik. Poin kedua adalah kamu tidak menangani hubunganmu dengan bosmu. Jadi bagaimanapun, kamu harus mencari alasanmu sendiri.
Pesan Yukapan memperkenalkan kamu kepada saya di sini. Itu saja yang bisa saya lakukan. Kamu harus melihat wajahmu. Lihat pemandangannya. Kecuali kamu memiliki hubungan yang sangat sulit. Kalau tidak, kami tidak bisa merawatmu sepanjang waktu. Bisa kan? Atau kamu saudara dari pesan ucapan? Kalau tidak, ada banyak pria dan wanita di sekitar Hihan. Jika dia akan mengingatmu, mari selamatkan kamu lagi. Ini mimpi orang bodoh. Presiden Su, saya ada sesuatu untuk diceritakan. Tunggu sebentar. Tidak, saya sedang terburu-buru. Saya akan meninggalkanmu selama 2 menit. Soso selalu seperti ini. Tentang Luo Zijun. Saya pasti belum melakukan sebanyak yang dia katakan dengan Luo Zijun. Ini sebenarnya perhatian normal antara rekan kerja. Kamu tahu seluruh perusahaan ini, tahu saya punya rumah. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk itu. Kamu tahu apa yang lucu? Makin sesuatu. Kamu pasti sedang menertawakan saya. Luo Zijun tidak mengatakan apapun. Kamu bersalah. Kamu bilang kali ini. Bagaimana kamu bisa membicarakan Luo Zijun dengan aneh? Tidak. Jadi dalam kasus ini pasti sebuah kesalahpahaman. Jika Zi Junming mengatakan, ini mungkin terlalu banyak berpikir. Jangan berada di perusahaan itu. Tentu saja saya tidak akan berbicara. Kamu adalah orang penting di perusahaan. Tapi saya memperingatkan kamu. Di kakek saya. Jangan melakukan hal seperti itu. Kalian berdua akan. Ini mungkin mempengaruhi klien besar. Ya. Mr. Su, Mr. He ada di sini. Di ruang rapat. Oke. Hei, kenapa kamu di sini? Saya dengar ada masalah dengan fokus grup kemarin. Tidak ada masalah. Apakah kamu di sini untuk Lu Zijun? Saya sudah memberitahunya. Ini semua hal kecil. Kamu tidak perlu di hati. Saya meminta sistemmu untuk mengerahkan video. Biarkan saya melihat. Kamu tidak perlu. Bukankah ini membuang waktu? Kamu buang-buang waktu saya. Siapa sih Luo Zijun ini? Dia datang. Mr. Chen juga ada di sini. Aku nggak ngerti di mana yang sakralnya. Kenapa kamu begitu semangat, Chen? Nggak ada orang asing. Kamu baru aja bilang ke aku, apa dia pemegang saham? Apa-apa. Dia nggak ada urusan. Tapi menurutku orang-orang baik-baik aja. Bilang aja ke aku, siapa yang di belakangnya. Aku lebih baik atur dia. Contohnya siapa pemegang saham atau ketua dewan. Aku. Kamu ngomong apa sih? Bukannya kamu tanya siapa yang di belakangnya. Aku kasih tahu sekarang. Gak ada siapa-siapa di belakangnya. Itu aku. Hihan, kamu bukannya kamu sama Tangjing. Tangjing dan aku teman penting. Oh, bener juga. Itu punyamu. Kenapa nggak bilang dari tadi? Ya ampun. Aku harus telepon Duan Xiaotian soal ini. Dia yang tanggung jawab utama. Aku nggak mau kamu lindungi Lu Zijun. Nggak, aku nggak dilindungi. Sebenarnya aku baru tahu. Gimana tuh? Seharusnya nggak jadi aib keluarga. Tapi kamu nggak bisa biarkan karyawan baru bawa beban sebesar itu. Ini merusak citra internal kita. Maksud kamu apa? Apa yang bisa dilakukan cowok dan cewek di kantor? Tapi Duan Xiaotian yang ambil inisiatif untuk menolak Luo Zijun. Jadi yang keluar kemarin, itu Duan Xiaotian yang mengusir Luo Zijun. Duan Xiaotian ini biasanya kelihatan bersih.
Sayang banget. Aku ingetin. Hati-hati sama Chen Junsheng. Dia pekerja keras di Zijun. Aku nggak bisa ngeliat dia lagi. Kita mengendalikan jalan kita. Kamu juga sudah melihatnya. Karena hal kecil ini bisa dianggap sebagai kejutan bagi seluruh Chensing. Chensin adalah pihak Akita. Kami bekerja untuk mereka. Mereka menjawab ada masalah dengan gaji mereka. Kami harus menjelaskan kepada mereka. Jadi kamu harus mengemasi barang-barangmu besok. Menghilang. Mr. Su, saya pikir, beginilah cara kami memperlakukan karyawan Apakah baru. ini akan sedikit keras? Apakah ini baik? Saya tidak akan melakukan apa-apa di masa depan. Saya akan mendengarkanmu. Jangan biarkan saya pergi. Sungguh sekarang saya adalah saya. Kamu tahu bagaimana saya ini. Jika saya tidak memiliki pekerjaan ini, istri saya bagaimana saya mengatakan itu? Oke. Kembali dulu. Ketika ini selesai. Ketika pendeta ini selesai. Semua orang harus patuh. Tidak patuh. Atau. Ya Tuhan. Saya adalah babi kecil. Kamu tenggelam. Kamu masih waras. Kamu sering bertanya pada saya, Apa yang dilakukan ibuku sekarang? Kembali dan bicara denganmu perlahan. Iya. Hari ini Han ada di pesawat. Pergi bantu kamu menangani CCG. tentang Duan Xiaotian. Dia marah. Beberapa menyalahkan diri sendiri. Saya pikir saran saya sebelumnya. Akan menyebabkan masalah untukmu. Saya bukan anak 3 tahun. Mengapa begitu mudah tertipu? Hati-hati dengan dirimu sendiri, Yaya. Hei. Saya di lantai bawah. Anak ini datang untuk mengambil bayi. Saya akan naik ke atas. Yaya. Dia sudah pergi. Sampai jumpa dengan ayah. Selamat tinggal. Ya Mute. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Silakan hubungi kembali nanti. Tunggu. Lulu menelepon dan mengirim pesan. Tidak. Tidak ada yang mendapatkannya. Tidak. Sekarang aku hanya ingin bersikap sopan. Aku ingin bersamamu. Kamu bisa melakukan apa saja. Kamu bisa bekerja seumur hidupmu. Selama kamu ada di sana tuannya. Makanan dan pakaianmu. Aku bisa memberimu tanggung jawab. Tidak ada yang lain. Tidak boleh ada yang lain.
Jangan pikir aku adalah anak temanmu, oke? Bukan itu yang aku bicarakan sekarang. Kamu selalu menghindari pertanyaan ini. Pengguna yang Anda hubungi sementara tidak dapat dijangkau. Silakan hubungi kembali nanti. Siapa ini? Ayo. Paman Hihan, kenapa kamu di sini? Datanglah ke ibumu. Ada sesuatu untuk menemuimu. Aku memberimu. Terima kasih Paman Hihan. Eilo. Aku akan meneleponmu. Terima kasih. Terima kasih. Aku pikir kamu akan meneleponku. Jadi datanglah ke sini pagi-pagi. Datang dan aku memberimu hadiah, aku minta maaf. Mengapa aku harus memarahimu? Oh, hal ini. Aku tidak bisa berpikir cukup. Atau setidaknya kita harus mengingatkanmu. Jika pelecehan seksual seperti ini terjadi di kantor, setidaknya kamu harus memberitahuku. Aku akan membantumu menanganinya. Maaf jika bukan tanpa kamu. Aku bahkan tidak bisa menemukan pekerjaan yang layak. Bagaimana denganmu? Duan Xiaotian, hal ini menyalahkanku karena tidak cukup waspada. Bagaimanapun sekarang semuanya baik-baik saja. Aku makan sebentar. Ada pelajaran di depan. Jangan khawatir, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Aku datang untuk menemuimu hari ini. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku pergi ke Sumen dan dia memberitahuku. Dia akan memindahkanmu ke tim lain. Aku sudah melakukan pemeriksaan latar belakang pada grup ini. Aku tidak menerima. Kenapa kamu tidak menerimanya? Kamu punya prinsip yang kamu ikuti. Aku juga punya idenya sendiri. Aku tidak mau itu karena apa yang kamu katakan ke Sumen. Biarkan aku menjadi spesialis di perusahaan. Kalau begitu rekan kerjaku akan mengisolasi aku. Ketika waktunya tiba aku akan keluar dari sini. Bagaimanapun sekarang Duan Xiaotian mengambil cuti sebulan untuk review. Aku tidak tahu ke grup mana aku akan ditugaskan setelah kembali. Jadi aku akan bekerja dengan semua orang. Biarkan Su Manshu mendistribusikan kembali. Kamu ngapain? Aku tidak mengharapkan apa-apa. Kamu memikirkannya lebih dari aku sekarang. Ya. Kakak. Halo. Oh ya. Kamu di mana? Oke, aku di sini. Binger pakai baju. Bro, keluar dengan aku. Ada sesuatu yang terjadi pada bibimu. Tapi aku harus berada di kategori minat. Aku akan mengantarmu nanti. Oke, itu bagus. Aku akan mengantarmu. Setelah kamu mengirimnya, aku akan mengirim Binger ke kategori minat. Itu bagus. Terima kasih. Cepat pakai baju ya. Mama jangan khawatir. Bibi kecil dan bibi kecil sering bertengkar. Kali ini berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Zikun bertemu dengan orang berkepala gunting bernama Ahui. Aku tidak tahu apa hubungan antara dua orang itu. Sekarang dia kenal Bai Guang. Bai Guang sedang mengcarry Ahui di barbershop sekarang. Dia bilang dia akan membunuhnya. Aku akan menggosok. Kalau kamu punya kekuatan, kamu bisa menghancurkan seluruh wajahku. Aku akan memberitahumu. Kamu menghancurkan tokoku. Ahau tidak ada di sini. Polisi bisa berada di Sunray. Lihat aku menutup semuanya. Aku tidak percaya. Apakah kamu punya teleponnya? Memanggil perintahmu, Ahau? Bei Hui, telepon aku. Aku sudah melalui. Apa yang kamu lakukan menangis? Apa yang kamu lakukan? Kalian berdua ada di sini. Aku memberitahumu cahaya putih. Lihat kamu seperti ini. Jangan bilang orang yang kamu cari tidak ada di sini. Ini tempatnya. Apakah kamu pikir dia bisa keluar? Keluar dari sini. Aku tahu itu. Kamu bersembunyi dariku setiap hari. Hati-hati, aku akan mengemas barangmu. Ucapkan itu lagi. Diam. Apa yang kamu bicarakan? Itu dia menghancurkan barang-barang saat datang. Neuropathy. Semuanya sudah dihancurkan oleh orang ini. Benar polisi. Keduanya sedang berkelahi. Tidak ada yang lain. Siapa kamu lagi? Aku saudara perempuannya. Tunggu sebentar. Hei. Lihat ini. Mereka berkelahi dan membalikkan pewarna rambutku. Aku tidak bisa mencucinya sekarang. APA? 30.000 dolar tidak bisa digunakan sekarang. Apa yang akan kamu lakukan? Rafe, kamu mencarinya. Apa hubungannya ini denganku? Hei, tentu saja ini tentang kamu. Bukankah kamu saudara perempuannya? Ini pukulannya. Aku membawa tasku seperti ini. Kamu tidak bertanggung jawab? Siapa dong? Dia yang merusak semuanya. Mau cari tempat buat cuci nggak? Pewarna rambut itu bukan abu kapur. Gimana cara mencucinya? Kamu ngaco. Apa? Aku mau pukul kamu. Pak polisi. Dia yang menghancurkannya. Ini luka ringan atau berat? Bisa jelaskan lebih detail? Aku bingung, pusing, mual. Kamu yang bayar biaya pengobatanku. Pergi sana. Jangan lakukan itu ya.
Kasih semuanya keluarkan dengan tenang. Siapa yang kehilangan tasku? Berapa harganya tasku? Aku akan bayar. Kamu ngapain di sini? Binger, aku sudah selesai. Jangan khawatir, datang dan lihat. Kamu bilang mau temani pemandu. Jadi mau bawa aku ambil uangnya? Biarkan dia sendiri. Itu $30.000 bukan $30. Kamu harus kembali. Itu bukan urusanmu. Kalau begitu kita ke polisi. Lalu aku ambil fotomu. Online. Gak perlu bilang, ambil tasku. Ikut aku ambil uangnya. Tunggu sebentar. Pak Lang, ini maksudnya apa? Bayar untuk tasku. Kamu punya cincin kawin. Aku sudah menikah, ngapain mau cincin kawin? Keluar kerja dari sini. Atau kita nggak akan kalah. Dia pergi, kamu juga. Dia bikin masalah sama dia. Kamu? Hei, si Nona sudah jelaskan. Enggak. Pergi. Jadi jangan lihat. Ayo pergi. Mama apa yang datang? Ketika temanku meneleponku, dia ada di sini, biarkan dia mencariku. Oh, halo, lihat. Kenapa aku membawanya? Dia sendirian di rumah. Tidak ada siapa-siapa di sana. Jangan khawatir, datang dan lihat. Apa kabar? Ini situasinya. Bawa istrimu bersamamu. Tuan, Aku bilang semua polisi cepat subset. bisakah kamu melihatnya? Kenapa kamu menahan aku? Aku korban. Luo Zijun. Ayo. Zikuan John. Dia cepat, kenapa dia datang? Masuk mobil. Tidak, kamu peduli dengan kemuliaannya. Dia di sini. Kepala di kepala dan kaki. Tidak, aku korban. Aku korban. Bisakah kamu menembak? Tunang, aku merasa pusing. Hei Cigon. Apakah kamu membawa saudaramu ke ibuku? Aku selesai benar akan datang ke sini. Kamu akan pulang sendiri sekarang. Dengan cahaya putih. Aku tidak merasa baik. Hei Zigon. Ayo ke sana. Mari kita bahas ini dengan saudarimu. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Pergi ke tempatmu, oke. Ya, Paman Cui tidak tahu Bai Guang. Jadi dia tidak bisa menemukan Zijuing. Kamu sebaiknya pergi ke sana. Apa yang terjadi padamu? Aku bertengkar dengan Paman Chai. Oh tidak. Kami tidak bertengkar. Paman Chai dan aku tidak akan bertengkar. Apa yang terjadi padamu? Dia kembali dari luar. Yang tinggal di rumah. Jadi aku tidak bisa tinggal di sana sekarang. Kamu tidak bisa tinggal di sana lagi. Jadi di mana kamu tinggal sekarang? Hotel. Tinggal di hotel. Ya, hotelnya bagus. 4 bintang. Itu dekat rumah Paman Chai. Atau rumah Paman Chai. Anaknya tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah mereka. Anaknya punya pendapat tentangmu. Oh. Bukankah semua orang kaya seperti itu? Menurutku orang-orang memperlakukannya dengan baik. Itu uangnya. Kamu. Hei, dengarkan aku. Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku tidak menyukaimu. Jangan masuk ke hati. Biar ku beritahu kamu di hotel. Ini bukan cara. Oke. Aku akan urus urusanku sendiri. Kamu akan urus adikmu. Apakah ada cara? Kamarnya baik-baik saja. Kamu tinggal di sini sepanjang waktu. Aku ingin mengatakan bahwa hidup seperti ini bukan solusi jangka panjang. Entah kamu kemas barangmu dan pindah ke tempatku. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku di sini. Aku tinggal di sini. Ada tekanan pada Cui Baojian. Untuk hidupmu sendiri, dan cinta untuk dirimu sendiri. Aku harus punya tekadku sendiri. Itu yang aku katakan pada anakku. Aku tidak bisa menyerah. Jika aku tumbuh hidup ini tetap. Ini layak diperjuangkan. Oh, oke. Bukankah kamu akan mengambil Bing? Pergi dari sini. Sudah terlambat. Oke. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Jadi kamu akan tinggal di sini selama beberapa hari. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa di dunia ini. Aku pikir kamu sekarang adalah tulang punggung keluarga kita. Tidak, apa yang akan kamu lakukan? Oh, oke. Jangan konsumsi. Hihan masih menunggu di bawah, aku tahu. Benar? Kamu tidak akan melepaskan. Cepat teman, bibiku ada di sini, ayo.
Aku sangat menyesal. Kamu berlomba melawan waktu. Aku membuatmu melihat cerita tentang darah anjing. Apa kabar? Aku tidak menyangka itu. Kamu akan memiliki banyak pertanyaan. Hidup di tempat lain tampaknya baik. Jadi ketika orang-orang di sekitarmu tiba-tiba menghilang, kamu akan merindukan. Kamu. Terlalu banyak hal di rumah belakangan ini. Jika kamu terlalu sibuk, kamu bisa minta beberapa hari kepada Paman Semai. Tidak, aku baik-baik saja. Aku belum selesai. Setengah berikutnya yang akan kukatakan adalah, jika kamu pikir kamu bisa terus bekerja tanpa mengambil cuti. Jadi tolong jangan lakukan ini karena rumah mempengaruhi efisiensi kerja. Atau jangan lakukan. Atau lakukan itu oke. Oke, aku tahu itu. Kamu belum melihat Tang Jing di Hong Kong. Tidak, dia terlalu sibuk. Ah, apa ini? Manajer distribusi. Kerja? Jangan beri aku ini. Masalah total. Mana yang sedang mencukur kepala mereka sekarang? Jangan bilang kamu bosnya. Berapa yang kamu hasilkan sebulan? Hei, mengapa kamu selalu bertanya berapa uang yang orang hasilkan? Aku tidak tahu. Mengapa? Maaf bertanya. Tentu saja aku ingin bertanya. Aku harus melihat apakah dia bisa memberi makanmu dan Xiao Bao. Kalau tidak, dia akan pindah dari satu lampu putih ke lampu putih lainnya. Apakah itu menarik bagimu? Apa artinya ini? Kamu bahkan tidak bertanya tentang ini. Kamu harus lari dengan seseorang. Jangan bilang hal jelek itu, oke? Apa yang sedang kau lari dari itu? Tidak ada apapun di antara aku dan dia. Ini bukan seperti satu sama lain. Aku bukan kamu. Apa yang sedang kamu bicarakan? Apa yang tidak aku miliki untukmu? Aku lebih baik daripada kamu, Oak. Setidaknya aku punya pikiran yang lebih baik darimu. Aku punya visi jangka panjang. APA, aku tidak sedang mencari diriku sendiri. Aku sedang mencari seseorang yang pantas. Sayangnya kamu punya visi jangka panjang. Kamu punya visi jangka panjang tapi kamu tinggal di hotel. Apa yang terjadi dengan hotel itu? Betapa nyamannya. Oh ya. Oh, himpunan bagian itu. Ibuku yang memberitahumu. Aku tidak ingin kamu miskin dan mencintai orang kaya. Maksudku kamu harus. Untuk kehidupan masa depanmu bersama anak-anakmu. Pikirkan dengan hati-hati. Pertimbangkanlah. Dia sampah bagaimanapun juga. Sebaiknya kamu cari seseorang yang kamu cintai. Jawab. Siapa di telepon? Aku akan menjawab perkelahian dengan cahaya putih. Aku mematikan teleponnya. Aku juga sudah mematikan teleponmu. Aku tidak bisa mematikannya. Paman Che tidak menemukannya. Biarkan aku memberitahumu. Kalau kamu tidak menjawab teleponnya, kamu tidak akan menjawabnya seumur hidupku. Kamu tidak ingin mencintainya setelah 2 hari. Kamu tahu? Wanita ini telah merusak seluruh hidupnya. Aku pikir pria akan mengubahnya. Kamu tahu itu? Oke, aku tidak akan menjawab teleponnya lagi. Aku tidak akan menjawab teleponnya. Oke. Aku menelepon kakakku. Suruh dia agar tidak datang bersama Binger malam ini. Setiap hari semakin mendekati kegelapan. Kita akan membicarakannya. Kita tidak bisa bicara banyak di depan Binger. Oke. Jangan lakukan itu.
Jadi apakah cahaya putih itu akan mengganggu adikmu? Itu tidak akan terjadi. Dia pikir aku bersama Ahe. Di mana Ahe? Saat ini dia bersembunyi di asrama. Jangan keluar. Di mana dia? Asrama? Oh. Dia masih tinggal di asrama. Dia tidak punya rumah. Kamu sendiri. Kamu si kecil. Oh nih. Kamu marah padaku. Kamu. Ya Tuhan. Luo Zijun. Kamu bajingan tak tahu malu. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Siapa aku? Aku adalah istrimu yang merayu pria itu. Siapa aku? Apa kamu bilang kamu harus ditegur? APA? Siapa yang kenal kamu? Jangan bergerak. Apa yang kamu inginkan? Aku sudah menelepon polisi. Jika kamu ingin melakukan ini lagi. Aku sudah menelepon polisi. Ketika polisi datang, tetangga sudah di sini. Aku sudah memberitahu mereka bahwa kamu yang merayu suamiku. Merayu anakku ayahnya. Apa kamu tidak mengerti? Siapa yang kenal suamimu? Siapa ini? Aku bertanya padamu. Minggu lalu, apa kamu makan dengan Duan Xiaotian? Minggu lalu ada makan malam seperti ini. Dia adalah kolegaku. Apa yang terjadi dengan makan malam itu? Itu kolegamu. Kolega menghabiskan banyak uang untuk makan. Bagaimanapun kamu tidak menghabiskan uang keluargamu kan? Aku akan memberitahumu. Duan Xiaotian sudah mengaku semuanya. Apa yang sudah kamu akui? Mengaku apa? Kamu sudah bercerai. Tanpa memandang surga kan? Duan Xiaotian benar-benar mengatakan itu. Jika kamu tidak mengambil inisiatif, dia tidak berani dan tidak bisa menggerakkan pikiran jahat seperti itu. Nyonya Duan, kamu harus jelas. Suamimu tidak hanya jujur. Dia juga pengecut. Tanya siapapun yang punya hati. Itu hanya miliknya bukan aku. Kamu apa? Aku akan memberitahumu. Jangan bergerak. Halo. Kamu tahu di mana aku sekarang? Aku memberitahumu aku ada di depan rumah Luo Zijun. Apakah kamu mengatakan bahwa Luo Zijun yang mengambil inisiatif? Aku di sini hari ini untuk mencari keadilan bagi keluarga kita Duan Xiaotian.